Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh ingkang sami dimulyakaken Allah. Monggo kita lanjutaken ngaji kitab Bulughul Maram. Saderengipun kita maos Fatihah ingkang kita hadiahaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali kangge musannif kitab ini Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan yang ketiga untuk hajat kita semuanya. Mugi-mugi sedaya hajat kita dipun gampilaken kalian Gusti Allah. Wabil khusus mugi-mugi kita sedaya dipun paringi istiqomah dados tiyang ingkang sae. Mugi-mugi anak-anak kita dadosaken anak-anak ingkang soleh dan solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pengantar saderenge ngaji niku bagian dari meluruskan niat, ya, meluruskan niat. Karena segala amal ibadah itu tergantung dari niatnya. Kita niati ngaji, kita niati nuntut ilmu. Karena nuntut ilmu itu kewajiban kita. Wajib bagi kita untuk menuntut ilmu. Sekolah nggih pun mboten pantes ya. Nuntut ilmu nih kita sekolah kan wis gak pantes. Lah nuntut ilmu nih sakniki ngaji niki ya, ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Saking Aisyah radhiyallahu anha, beliau ngendika, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yusolli salat sapa Kanjeng Nabi ad-duha ing salat duha arba'an petang rakaat. Wa yazidulan nambah sapa Kanjeng Nabi Muhammad ma ing barang sa'a kang karep sapa Allah Gusti Allah. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, sumbernya dari Aisyah. Paling banyak ya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Jadi beliau Nabi itu menikahi Aisyah itu, Nabi itu menikah lebih dari satu itu, ya, itu bukan karena beliau pingin, ya, tapi berdasarkan ini wahyu dari Allah, petunjuk dari Allah untuk menikahi. Salah satunya adalah dengan Aisyah ini. Tapi kadang-kadang para orientalis itu, orang yang tidak suka dengan Islam, ini menjadikan dalil bahwa Nabi itu sudah tua saat itu. Tapi menikahi Aisyah yang masih kecil. Kalau dulu kita pernah masih ingat, sinten? Seiling jenengan. Sepuji. Ternyata sakniki pun gak ada yuga pinten kalau sepuji ini. Sekawan ta pinten ya. Ternyata ya sik dadi itu. Masih dia nopo dihujat saat itu ya, dihujat. Ya, panjenengan nih ngertos napa niki sebelah niku Madura itu kalau nang kecil-kecil nih nanti teng Madura. Bahkan Madura niku
sing napa niki sing pingin nikahaken putrine asal kiai niki tiyang sepone serahno pun kula pasrahaken datang panjenengan. Karena beliau pingin keturunannya. Ya. Tapi orang-orang orientalis itu mengatakan ini pelanggaran hak asasi manusia ya. Dan lain sebagainya, perlindungan anak dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah saat itu ya belum ada perlindungan anak kan gitu. Tapi memang tidak beliau meniatkan itu. Allah sendiri yang memerintahkan untuk Nabi menikahi Aisyah. Ternyata ya hikmatut tasyri', hikmahnya Nabi itu menikah dengan Aisyah itu, dari situlah banyak terekam aktivitas Nabi, yang aktivitas Nabi itu pada di kemudian harinya menjadi sunnah. Seandainya istrinya Nabi tidak semudah Aisyah, hafalannya mboten kuat. Nah, Aisyah itu hafalannya kuat sehingga bisa merekam semua aktivitas Kanjeng Nabi di rumah. 24 jam sama Aisyah. Nah, umpamane teng kamar ngono, sapa sing iso nyeritakno tentang kamar Nabi ya Aisyah. Sehingga banyak hadis-hadis yang sumbernya itu dari Aisyah. Ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusallid duha arba'an. Sering sekali, karena itu di kitab Subulus Salam Imam Son'ani itu beliau mengatakan artinya kana itu sering ya. Rasulullah sering ya selalu melaksanakan sholat duha itu arba'an, 4 rakaat. Wa yazidu masya Allah, dan Nabi itu menambah 4 rakaat, terkadang menambah 4 rakaat, terkadang menambah berapa rakaat ya. Itu Nabi. Ini menunjukkan bahwa sholat duha itu disunnahkan. Tetapi tidak dibatasi dengan rokaatnya. Karena Nabi sering melakukan 4 rokaat dan juga pernah menambah beberapa rokaat setelah 4 rokaat itu. Walahu lan kedua Imam Muslim anha, sumber saking Aisyah. Ini hadis dari Aisyah yang diriwayatkan juga oleh Muslim. Annaha setuhune Aisyah iku suilat ditakoni sapa Aisyah hal kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu yusallid duha, apakah Nabi itu salat duha? Qalat mongko dawuh mongko ngendika sapa Aisyah, la enggak, illa ayyaji amim maghribihi, kejaba ing yen to teka sapa Kanjeng Nabi mim maghribihi saking bepergian. Nah, ini kok beda. Kalau tadi mengatakan Nabi itu selalu melaksanakan sholat duha, tapi hadis yang kedua ini yang sumbernya juga sama dari Aisyah dan juga diriwayatkan oleh Muslim, Nabi itu tidak sholat duha kecuali kalau beliau pulang dari bepergian. Beda antara hadis yang pertama dan yang kedua. Lebih beda lagi dengan hadis yang ketiga, yang sumbernya juga sama, walahu dan diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Anha saking Aisyah juga. Maro'aitu orang ningali sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli qattun. Ya. Selalu salat subhatad duha, ing salat sunnah duha. Wa inni la usabbihuha, wa inni lan setuhune ingsun iku la usabbihuha, yakti selalu mengerjakan sholat duha. Hadis yang ketiga ini
Tanya Aisyah mengatakan saya tidak pernah melihat Rasulullah selalu melaksanakan sholat duha. Ya. Tetapi saya, walaupun Nabi tidak selalu melaksanakan sholat duha, artinya kadang sholat, kadang tidak sholat duha. Ya. Tetapi Aisyah itu melanggengkan sholat duhanya, Kados tiyang Siwalan Kerto, ngoten nah. Tiyang Siwalan Kerto kan mesti langgeng sholat duha sampai mantun subuh. Ngenteni sholat duha riyen. Nah, ini hadirin kalau dibaca di syarahnya, ini kok kontradiksi, kok ada perbedaan. Hadis yang pertama, kedua, dan ketiga. Hadis yang pertama mengatakan Nabi itu selalu sholat duha 4 rakaat bahkan menambahkan. Yang kedua Nabi itu tidak sholat duha kecuali kalau beliau pulang dari bepergian. Yang ketiga Nabi itu tidak selalu sholat duha tetapi saya melanggengkan sholat duha itu. Nah, dikompromikan oleh Syekh As-Sun'ani itu, beliau mengatakan bahwasannya yang dimaksud dengan hadis yang kedua itu menunjukkan bahwa Nabi itu pernah meninggalkan sholat duha. Ini membatasi dari hadis yang pertama yang selalu sholat duha. Ya, selalu sholat duha. Tetapi ternyata Nabi menunjukkan pernah juga Nabi itu tidak melakukan sholat duha. Dan bahkan beliau dari Aisyah itu mengatakan Nabi itu sholat duha ini pas mulai teko bepergian toh. Terus yang ketiga itu, ya, itu juga menunjukkan bahwasannya Nabi itu juga pernah meninggalkan sholat duha. Tetapi boleh kita umatnya ini mewajibkan untuk sholat duha bagi kita sendiri. Maksudnya mewajibkan itu tidak pernah meninggalkannya. Tetapi pada dasarnya perkara yang sunnah ini tetap sunnah. Walaupun Aisyah ini terus melakukan sholat duha tidak pernah pot, tapi tetap hukumnya sunnah. Luwe tinggi mana perkara sunnah kalian wajib? Nah ini harus tetap dipegangi. Karena terkadang hadirin jamaah rahimakumullah untuk memegangi sebuah kesunahan itu orang-orang bisa meninggalkan sebuah kewajiban. Napa niku kerja, mergawe nonggone tuku misalnya mergawe nang tuku. Padahal iki mergawe niku napa hukume? Ya wajib untuk menjalankan tugasnya di toko itu. Tapi kadang-kadang kula sholat sunnah duha riyen. Ya enggak apa-apa kalau dibolehkan oleh pemiliknya karena yang punya hak pada tenaganya dia adalah pemiliknya. Tapi kadang-kadang dijadikan alasan meninggalkan tugas. Nah, meninggalkan tugas. Ya ini yang tidak baik. Ya. Meninggalkan tugas, alasannya adalah sholat sunnah, itu yang tidak baik. Tapi kalau memang diizinkan oleh pemiliknya, ya tidak apa-apa. Tapi jangan jadikan alasan untuk kita ini meninggalkan tugas kita. Ya. Contoh malih. Ini anak-anak di pondok itu kalau saya melihat anak puasa Senin Kemis, ya. Saya ini membuat puasa Senin Kemis. Saya puasa Senin Kemis. Tapi kadang-kadang anak-anak itu salah. Menjadikan alasan puasa Senin Kemis yang menganggap bahwasannya seperti puasa Ramadan. Maksudnya apa? Ini puasa Ramadan ini belajar kan rada nyantai. Turu-turu. Apa kok ngantukan turuan ini? Poso Pak kula, Pak. Padahal belajarnya itu hukumnya wajib. Meninggalkan sebuah kewajiban untuk perkara yang sunnah, ini masalah sendiri, tidak boleh.
Sehingga Nabi itu, kalau kemarin kita belajar tentang sholat witir, sholat Ramadan itu, sholat tarawih itu, Nabi tidak keluar dari rumahnya untuk mendatangi sahabat yang menunggu sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Karena beliau takut seandainya sholat tarawih itu nanti diwajibkan atau dianggap wajib. Dan itu akan merasa berat bagi kita semuanya. Nah itu. Artinya apa? Kalau sunnah ya makomnya tetap sunnah. Ya, tetap sunnah. Ya, panjenengan gak usah terlalu ngeribetakan. Aduh, gak bisa ngelakoni sunnah. Sunnah gitu tetap sunnah. Ya. Wa an Zaid bin Arqam. Diceritakan saking Zaid bin Arqam. Diceritakan saking Zaid bin Arqam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala ngendika sapa Kanjeng Nabi. Dawuh sapa Kanjeng Nabi. Salatul awwabina utawi salat awwabin iku hina tarmadu ing dalem nalikane kepanasane alfisalu apa alfisalu anak unta, ya, anak unta. Salatul awwabin, salat awwabin. Awwabin itu, salat awwabin itu artinya orang yang kembali kepada Allah. Disebut juga dengan salat taubat. Salat taubat. Salatul awwabin. Kapan pelaksanaannya salat awwabin itu? Dan kadang juga disebut juga dengan sholat duha itu, nama lainnya juga sholat awwabin. Kenapa? Karena dilihat dari pelaksanaannya sholat awwabin yang dilaksanakan oleh Nabi itu adalah pada waktu sholat duha itu. Jadi pelaksanaannya sholat duha itu dimulai pada waktu matahari sudah panas. Matahari sudah panas. Yang mengakibatkan anak onta itu merasa kepanasan. Ini kados panjenengan iki mulai jam pinten nih. Jam pinten mulai salat duha niku. Jam 6 asal napa mboten? Sampun jam 6. Nah, ya. Saniki tuluke jam pinten tuluke? Jam 5.30. Ya, 5.30 iki jam 6 saged. Wa'an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sapane wong sholat kang salat sapa man ad-duha ing salat duha sintai asyrota rolas rakaate bana mongko bangunaken sapa Allah Gusti Allah lahu maring wong qasron ing istana fil jannati ing dalam swarga. Barang siapa yang sholat sunnah duha 12 rakaat, Allah bakal membangunkan rumah istana di surga nanti. 12 rakaat. Tadi 4 rakaat. Ya. 4 rakaat, ini 12 rakaat. Ada yang mengatakan 4 itu minimal. Ada yang mengatakan, ada hadis juga mengatakan bahwasannya orang yang sholat duha 4 rakaat, maka orang tersebut dalam jaminan Allah. Nah, dalam jaminan Allah. Itu 4 rakaat, keistimewaannya yang 4 rakaat. Ya. Tapi apakah minimal 4 rakaat, Pak? Ada di hadis yang banyak disumberkan dari Imam Bukhari Muslim. Ya, hadis yang dari Imam Bukhari ataupun hadis yang dari Imam Muslim, itu beliau berdua mengatakan bahwa tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sholat duha. Jadi tetap minimal sholat duha itu 2 rakaat. Panjenengan abot 2 rakaat minimal. Terus kemudian ya yang ada yang banyak sumbernya hadis mengatakan hikmahnya yang banyak itu 4 rakaat. Yang pingin notok
keistimewaannya ya 12 rakaat. Asal napa wau? Dibangunaken istana teng swarga. Nah. Wan Aisyah qalat dakhalan Nabi melebet sapa Kanjeng Nabi baiti ing omaku, kata Aisyah. Fa shalla ad-duha, kemudian Nabi salat duha samaniya rakaatin 8 rakaat. Nabi pernah salat duha 8 rakaat. Jadi macam-macam tadi, enten 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, ada yang 8 rakaat, ada yang 12 rakaat. Enten boten 6. Boten enten. Angsal napa boten 6? Angsal mawon. Kenapa? Karena ada hadis tadi yang umum itu. Wa yazidu masya Allah, Nabi itu menambah dari 4 rakaat itu terserah Gusti Allah. Ya terserah Nabi, berapa rakaat 6 pun juga boleh. Tapi intinya bilangan dari sholat duha itu tidak ditentukan karena sunnah. Ya, berapapun panjenengan. Kados sholat malam kemarin itu terserah panjenengan. Tetapi minimalnya 2 rakaat, maksimal yang pernah dilakukan Nabi adalah 12 rakaat. Dan ada hadis lagi yang mengatakan bahwasannya sholat duha itu adalah sodakohnya persendian. Sodakohnya persendian. Dan juga sholat duha itu karena hadis itu akhirnya orang mengartikan bahwasannya agar kita ini kuat persendian kita, ya sholat duha itu, sholat duha. Tuh. Enten sing pun mulai linu-linua. Ya salah satu tanda syukurnya dari belum linu-linu ya sholat duha. Kulon pun linu berarti gak usah sholat duha, Pak. Panjenengan sholat duha ben tambah kuat, persendian ben gak linu-linu. Coba mawon ya. Coba nek sik tetep linu nggih ngombe susu tawalin. Kakek ndelok sponsor nih. Pun itu tentang sholat duha. Mungkin enten pertanyaan pun telas pun sholat duha. Besok insyaallah bab sholatul jamaah wal imam. Bab sholat jamaah. Enten pertanyaan? Enten nggih. Mboten enten niki kurang 1 bulan malih pun wancine napa? Kurbanan, ya. Monggo sing dereng daftar segera daftar biar panitia bisa melaksanakan tugasnya. Alhamdulillah asal pinten mriki? Masih insyaallah mulai 3 ya, mulai 3 lah. Ya 2 1,5 ya, insyaallah nanti pada waktu hari hanya wingi pinten 8 lah. Mene oleh 8 lah insyaallah. Cuma yang niki ngentosi. Iki kok durung iku ya. Durung daftar ya. Wis gak usah ngenteni daftar. Panjenengan langsung daftar. Tenggone sinten? Ustaz Amim. Kali sinten? Mas Agus, monggo dicatat mawon. Mumpung kita ini masih ada kesempatan ya. Kalau ada harta yang lebih atau ingin berbagi, ya saatnya kita melaksanakan Idul Kurban. Insya Allah moga-moga Idul Kurban itu sebagai penyempurna daripada zakat-zakat kita. Ya. Yang penting itu hadirin, kalau ada hadis itu mengatakan begini, sholat sunnah. Gitu. Sholat sunnah itu untuk melengkapi sholat wajib yang kurang sempurna. Ya. Terus kemudian infak sodakoh itu adalah penyempurna dari zakat kita, zakat wajib kita. Yang terpenting adalah kita harus tetap menunaikan zakat kita, zakat mal harus kita tunaikan, zakat mal kita tunaikan. Tapi kalau kurang daripada zakat mal kita, itu adalah penyempurnanya adalah sodakoh kita, ya. Sodakoh kita. Semoga ibadah
penyembelihan kita, sedekah kita dalam bentuk hewan kurban itu sebagai penyempurna juga untuk zakat-zakat mal kita yang mungkin kurang yang kita tunaikan. Tapi yang penting adalah harus kita tunaikan kewajibannya, kekurangannya adalah perkara-perkara yang sunnah. Itu ada hadis mengatakan demikian.